Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ibu hamil pernah tidak mengalami nyeri di bagian satu sisi kaki ataupun di bagian bokong ya, ataupun kesemutan di bagian kaki ataupun kakinya merasa lemas ya. Nah, bisa saja ini merupakan gejala ibu hamil mengalami saraf terjepit. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mengatasi saraf kejepit pada ibu hamil. Rasa yang dialami itu bisa bermacam-macam, tapi memang yang paling sering itu adalah nyeri ya, kesemutan ataupun kebas ya, kaki terasa lemas ya. Nah, itu di satu sisi. Nah, kemudian juga kesulitan saat berjalan, kesulitan saat duduk. Nah, tapi jangan khawatir ya, ini ada 6 cara yang bisa ibu hamil gunakan untuk mengatasinya di rumah. Rasa tidak nyaman ini sering dialami ibu hamil ya, apalagi ketika ibu hamil itu memasuki trimester ketiga. Nah, akibat perubahan fisik pada ibu hamil ya, kehamilan juga semakin besar, berat badan juga semakin bertambah. Bagian yang sering mengalami nyeri ataupun gangguan itu biasanya bagian punggung ke bawah. Nah, itu adalah bagian yang sering terjadi saraf terjepit ataupun keluhan ini. Dok, kenapa dok ibu hamil sering terjadi saraf terjepit ataupun keluhan nyeri di bagian belakang? Nah, ini akibat perubahan dari hormon ya. Jadi hormon relaksin ya, sehingga menyebabkan ligamen itu melonggar ya. Jadi saat melonggar itu lebih cenderung ataupun rawan untuk terjadinya saraf terjepit di bagian punggung. Selain karena perubahan hormon tadi, juga bisa disebabkan karena memang penambahan berat badan, ukuran janin yang semakin besar ya, kebiasaan duduk yang lama, sering mengangkat beban berat ya, intinya karena perubahan fisik. Nah, jadi bisa menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan tersebut. Cara yang bisa ibu hamil lakukan di rumah ya untuk mengatasi saraf terjepit ini, yang pertama adalah tidur dengan posisi miring. Nah, jadi ketika ibu hamil ingin tidur ya, memang sebaiknya tidur dengan posisi miring. Nah, posisi miringnya itu ke posisi yang tidak terasa sakit. Nah, jadi jangan misalkan sakitnya ke kanan, tidur ke kanan, berarti harus berlawanan ya. Kalau sakitnya ke arah kanan ya tidurnya di bagian kirinya. Nah, jadi ini untuk mengurangi penekanan pada daerah yang sakit ya, dan juga bisa mengurangi ya risiko bertambah buruknya keluhan. Nah, kemudian biar lebih rileks lagi ya ketika ibu hamil tidur, sebaiknya itu diganjal bantal di bagian pinggang ya, biar untuk mengurangi penekanan di bagian pinggul ya. Nah, jadi bisa dilakukan seperti itu. Atau misalkan ibu hamil ada punya bantal hamil ya. Nah, bantal hamil ini biasanya dia juga sudah bisa menopang tubuh ibu hamil. Nah, jangan lupa juga tadi taruh bantal di bagian pinggang ya, di punggung ya, supaya untuk memfiksasi supaya tidak gerak-gerak saat tidur. Dengan melakukan hal ini ya, ibu hamil bisa mengurangi bahkan mengatasi ya nyeri akibat saraf terjepit tersebut. Cara yang kedua adalah dengan mengompres menggunakan air hangat ataupun air dingin. Nah, jadi dengan mengompres air hangat ataupun air dingin ke daerah yang sakit ya, ini bisa meringankan, mengurangi ya keluhannya. Nah, kalau seandainya ibu hamil pakai air hangat yang menggunakan botol ya, dilapisi dengan handuk ya, kemudian dikompres di bagian yang sakit beberapa saat ya, sampai lebih nyaman, lebih rileks. Nah, kemudian kalau seandainya mau pakai air dingin, itu pakai plastik ya, dialaskan juga pakai handuk ataupun kain ya, kemudian ditempelkan ke bagian yang sakit. Nah, sampai lebih enakan ataupun lebih rileks. Nah, ibu hamil terserah mau pakai air hangat boleh, mau pakai air dingin juga boleh. Nah, jadi lakukanlah hal ini secara teratur ya, supaya keluhannya juga semakin berkurang.
Yang ketiga, bisa melakukan olahraga rutin. Nah, jadi ibu hamil yang mengalami saraf terjepit ataupun keluhan saraf terjepit ini bisa melakukan olahraga secara rutin ya, jangan malas-malas olahraga. Nah, olahraga yang disarankan adalah yoga prenatal. Ya, jadi dia bisa mengurangi ya keluhan nyeri di bagian punggung ataupun nyeri di bagian tulang ekor. Nah, jadi teman-teman ibu hamil yang mengalami keluhan nyeri punggung ataupun tulang ekor ya, nah ini bisa melakukan olahraga prenatal. Yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung magnesium. Nah, jadi ibu hamil memang disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang bernutrisi ya, termasuk makanan yang mengandung magnesium. Karena magnesium berfungsi ya untuk membantu fungsi saraf. Nah, makanan yang mengandung magnesium apa saja ya? Bisa kacang-kacangan, bisa apel, bisa wortel, bisa bayam ya, bisa pisang, bisa alpukat. Nah, jadi tinggal pilih saja ibu hamil sukanya yang mana. Dok, memangnya kalau seandainya mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium itu nyerinya langsung hilang ya? Ya, memang tidak langsung menghilangkan nyeri saraf terjepit, tetapi dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi bergizi termasuk makanan yang mengandung magnesium ya, ini menjaga sel-sel saraf, menjaga fungsi saraf ya, agar tetap baik. Nah, jadi disarankan memang ibu hamil tetap mengkonsumsi makanan yang bernutrisi bergizi juga. Yang kelima, menjaga berat badan tetap tidak berlebihan. Nah, memang selama hamil, ibu hamil secara alami akan bertambah berat badannya ya. Nah, itu karena ada bayi dalam kandungan ya, karena ada air ketuban, ada plasenta. Nah, jadi memang akan bertambah, tetapi jangan sampai bertambahnya itu terlalu berlebihan ya. Misalkan selama hamil naiknya 30 kilo, 40 kilo, ini kan terlalu banyak ya. Nah, kalau keluhannya saraf terjepit dengan bertambahnya berat badan yang berlebihan, otomatis akan mengalami penekanan yang lebih hebat. Nah, jadi diharapkan selama hamil ya penambahan berat badannya itu tetap dalam batas normal. Bagaimana tahunya, Dok? Ya, makanya sering kontrol ke bidan ataupun ke dokter supaya nanti ditimbang ya, diperiksa kesehatan ibunya, diperiksa kesehatan bayinya. Jadi tahu perkembangan bayinya bagus, kesehatan ibunya bagus, pertambahan berat badannya tidak berlebihan. Yang keenam, hindari pemicu timbulnya saraf terjepit. Nah, jadi ibu hamil ya selain melakukan saran yang 5 tadi ya, tetap harus menghindari pemicunya. Misalkan karena duduk terlalu lama, mengangkat beban berat ya, ataupun karena melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan nyeri. Jadi memang harus dihindari. Jangan sampai sudah tahu mengangkat beban berat itu timbul nyeri masih juga. Jangan ya, itu tidak akan menghilangkan saraf terjepitnya ya, malah memperburuk kondisi. Jadi memang harus dihindari pemicunya, faktor pemicunya apa harus dihindari. Oke, ibu hamil ya, itu tadi ada 6 cara bagaimana cara mengatasi keluhan saraf terjepit. Jadi dia bisa mengurangi nyeri ya. Jadi lakukanlah 6 tip ini ataupun 6 cara ini di rumah. Ini bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa komentar di video ini, tanggapan ataupun pendapat ataupun cerita boleh. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.